Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini berjumpa dengan saya kembali, Anas Abdillah. Dan alhamdulillah sekarang saya berada di studio Magic Al Huda ya, bersama sekaligus di YouTube Magic Al Huda. Dan spesial untuk hari ini kami kedatangan tamu istimewa dari HASMI, Himpunan Ahlus Sunnah untuk Masyarakat Islami, khususnya bagian atau khususnya untuk kegiatan penggalangan dana peduli Aceh, Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya ada Ustadz Dwi Umar. Saya akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabar sehat? Baik. Alhamdulillah. Semangat ya? Alhamdulillah. Luar biasa ini. Ini beliau Ustadz Dwi Umar. Ini perwakilan dari HASMI, Himpunan Ahlus Sunnah untuk Masyarakat Islami, yang beliau akan sedikit menyampaikan beberapa hal terkait laporan penggalangan dana. Khususnya di hari ini, Magic Al Huda akan secara simbolis menyerahkan hasil penggalangan dana yang kami peroleh dari siswa dan orang tua siswa di unit-unit pendidikan di sekolah-sekolah Yayasan Islam Al Huda Bogor Indonesia, Yayasan Dwi Umar. Jadi, alhamdulillah, pemirsa, sahabat dan teman-teman sekalian, kami dari manajemen pendidikan Al Huda bekerja sama dengan orang tua siswa. Kami berusaha untuk menggalang dana, dan alhamdulillah seperti yang di layar yang tertera di situ, dan kami sudah mendapatkan alhamdulillah dari orang tua siswa itu sekitar 24.403.000 Ustaz Dwi Umar ya. Dan ini hasil cetakan sekitar 2 hari yang lalu, dan alhamdulillah ada tambahan ya Ustaz ya. Ada tambahan ya, artinya lebih dari ini, sekitar 26 ya. 26 jutaan. Baik, Ustaz Dwi, alhamdulillah hari ini kan secara simbolis kami menyerahkan ke Ustaz Dwi Umar donasi dari orang tua siswa dan juga termasuk siswa Ustaz Dwi Umar yang ada di sekolah-sekolah dan pesantren Yayasan Islam Al Huda. Ini nanti secara simbolis di akhir pertemuan ini kita akan serahkan termasuk plakat ini ya untuk diserahkan. Baik, Ustaz Dwi, untuk kegiatan penggalangan dana di HASMI sendiri, selain kita dari Al Huda kan kita sedikit sumbangsi. Ya. Mungkin ini sedikit, kalau globalnya sekarang yang sudah didapat donasi sebelum kita ke laporan-laporan yang ada di lapangan, Ustaz Dwi ya. Ini sudah berapa, Ustaz? Dapatnya? Ya. Saya mau kodimah dulu, langsung jawab nih, Pak. Boleh, silakan. Ya, baik. Pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Ustaz Anas Abdillah dan seluruh manajemen di pendidikan Yayasan Islam Al Huda Bogor Indonesia. Alhamdulillah kami dapat kesempatan ya untuk bersilaturahmi dan sekaligus menyapa teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Ya. Tadi sebagaimana pertanyaan dari Ustaz Anas tadi, berapa donasi yang terkumpul Pak Ustaz, dari keseluruhan ya? Keseluruhan. Ya, kami melaporkan dari pelaksanaan penggalangan donasi itu. Karena bencana itu kan terjadi kisaran tanggal 25 sampai 30 Pak Ustaz ya. Ya, berarti ya November ya? November. Ya, November. Nah, sementara kami itu baru turun di kurang lebih di tanggal 30-an. Tanggal 30-an. Nah, sampai sekarang itu alhamdulillah terkumpul donasi dari kaum muslimin itu di hampir 300 juta. 300 juta dari keseluruhan ya. Termasuk dari unit pendidikan Al Huda ini. Oh, begitu. Iya. Jadi itu, mohon maaf Ustaz Dwi, HASMI mungkin barangkali sebagian dari pemirsa yang kalau lewat di jalan, itu ada tim HASMI. Itu termasuk yang itu ya, Ustaz Dwi ya? Iya. Gini, Ustaz ya. Kami secara keorganisasian itu bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Oh iya. Dan termasuk daripada
kegiatannya adalah mengkoordinir relawan-relawan yang ada di wilayah. Wilayah. Nah, Oh iya. termasuk ada di Jakarta, Mm-mm. di Bogor. Iya. Bogor itu Iya. ada, kalau total ada 46 kecamatan. Kecamatan. Nah, sementara kami itu baru di sekitar 38 ya kecamatan. Kecamatan. Nah, mungkin pemirsa yang melihat aksi-aksi kami di lampu-lampu merah di gitu ya, jalanan di ya. tempat keramaian, Iya. ya itu bagian Iya. dari tim kami. Masya Allah. Jadi kalau Baik yang itu relawan murni atau santri yang kita turunkan Oh juga. iya, Masya Allah. Gitu. Jadi kalau misalkan ada pemirsa jalan dari Jakarta, Ya, Depok sampai ke Bogor, kok ya. di Jakarta ketemu, di apa namanya Yang di Depok punggungnya ketemu, tulisan Hasmi ya. di Bogor ketemu itu relawan Hasmi ya, Relawan Hasmi. sedang menggalang dana Betul. untuk peduli Aceh dan Sumatera. Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Pak. Masya Allah. Iya, ini kan ada 3 provinsi yang kena ya. Iya. Masya Allah. Bencana ini 3 Iya. provinsi. 3 provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Sumatera Utara. Oh iya, iya. Barat. Siap. Dan yang paling dahsyat memang di Aceh ya, Sedwi ya, Iya. menurut laporan ya. Iya, betul sekali. Untuk dampaknya memang khususnya di Aceh ini, kalau dari BNPB ya, data yang dirilis itu kan yang meninggal itu di kisaran, ini ketahuan ya? Iya, yang kelihatan. Di kisaran 1059. Yang terdata ya? Iya. Artinya banyak yang hilang yang enggak. Betul. Oh iya. Dan jumlah kabupaten atau kota yang terdampak itu ada 52. 52 kota. Ya. Kalau Bogor sendiri kan keseluruhan itu kota kabupatennya ada 46. Di sana. Ini bayangin, ya. Jadi seluruh Bogor ditambah lagi kota lain ya, beberapa kota. Kota kabupaten itu yang terdampak. Walaupun secara kepadatan penduduk ya tentu lebih pasti berbeda ya. Bogor, berbeda. Iya. Karena kan memang di wilayah Aceh khususnya masih itu kan memang ada sebagian persen lahan hutan yang banyak kan juga penduduk juga. Iya. Oke, baik. Satu ini memang kalau dan kita semua orang sudah tahu ya kalau bencana kali ini memang ada yang bilang lebih dahsyat daripada tsunami gitu kan ya. Kalau dari gubernur ya, Iya. Gubernur Aceh sendiri mengatakan ini tsunami kedua kan. Tsunami kedua. Ibaratnya seperti itu. Iya. Karena secara dampak material yang kerusakan yang terjadi sangat besar ya. Ya. Bahkan katanya lebih besar daripada tsunami. Seperti itu. Memang itu dalam rasa semua orang yang melek media ya dalam tanda kutip itu pasti sudah melihat itu dahsyat sekali. Untuk itu Hasmi selalu ya hampir selalu hadir. Nah ini Ustadz Dwi, ini menarik kita kan Hasmi luar biasa ya. Mungkin sebagian orang yang mengikuti kegiatan Hasmi akan salut ya, termasuk saya pribadi gitu kan. Ini salut dengan Hasmi sebab hampir di setiap kejadian bencana musibah yang menimpa kaum muslimin atau menimpa sebagian negeri kita di Indonesia itu Hasmi selalu turun, walaupun dalam tanda kutip memang kemampuannya adalah ya sekemampuan, ada tenaga ada segala macam sampai harus turun ke jalan menggalang dana dari kaum muslimin gitu ya. Ini kalau bisa diceritakan sudah di mana aja nih Sadwi untuk Hasmi peduli ikut ke masyarakat? Ya pemirsa sekalian, bicara tentang sosial, pada prinsipnya kita bukan hanya mungkin bicara organisasi atau lembaga ya, tapi ketika kita melihat bencana ataupun apapun yang terjadi itu memang secara personal kita harus terbangun ya, tergerak gitu untuk apa? Untuk membantu. Iya betul. Nah, alhamdulillahnya kami ini dikoordinir atau kita katakan sebagai kerja berjamaah gitu ya, atau dakwah berjamaah yang memang salah satu poin dari fokus kita adalah sosial. Ya. Nah, alhamdulillahnya kami memfokuskan dari kegiatan sosial ini, mungkin kalau terhitung waktu tanggal tempat kejadian mungkin nggak persis ya. Tapi mungkin dari kejadian yang mungkin besar ataupun mungkin rame atau tidak rame, kalau sekarang kan istilahnya viral atau nggak viral gitu viral. Ya, tapi sekali lagi memang itu adalah bagian dari tugas kita. Ya kalau ditanya tadi karena terkait dengan laporan ya, kami juga ikut turun dalam membantu korban tsunami Aceh. Jadi menuju tsunami dulu juga turun ya. Relawan juga ke sana. Iya, betul. Iya. Termasuk kalau mungkin yang kalau tsunami kayaknya udah lama. Yang agak baru, termasuk ada Gunung Semeru. Kita juga mengirimkan relawan
yang membantu evakuasi Iya. dan juga memberikan bantuan. Termasuk Merapi waktu itu juga ya? Betul, ya, Merapi. termasuk Gunung Merapi, ya, kemudian ada gempa bumi di Sulawesi, ya, kemudian ada gempa bumi Cianjur yang mungkin yang terbaru ya, masih belum lama ya, masih hangat lah. masih ada gitu ya. Iya. Dan lain-lain, belum banjir dan lain sebagainya. Dan poinnya adalah memang satu tadi ya, kepedulian ini didasari dari tentu dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua tentu menjadi sebuah bukan hanya program Pak Ustadz, tapi kita harapkan ini menjadi sebuah gerakan. Karena apa? Kalau program itu biasanya kalau program yang nggak ada, iya, program yang ada selesai. Tapi kita harapkan apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah gerakan sehingga bisa menginspirasi yang lain juga. Kesadaran masing-masing pribadi seorang muslim ya. Dan juga apa yang kami tunjukkan itu bukan berarti sebuah hanya pencitraan, tapi tadi sebagai bentuk dakwah sosial, empati ya, talikul qulub gitu ya, untuk membantu saudara-saudara kita. Oke, Satwi. Jadi memang pada intinya Hasmi hampir setiap kalau terjadi musibah, karena memang kewajiban sebagai organisasi Islam, organisasi dakwah dan sosial, dan memang kewajiban secara pribadi-pribadi muslim, Hasmi selalu bergerak ya untuk membantu mereka-mereka yang terkena musibah. Dan satu lagi poin Mas Sad, karena ini menjadi fokus dari dakwah kita secara besar, dari kegiatan-kegiatan ini adalah sebagai pendidikan untuk para anggota-anggota kami, ya, untuk para relawan-relawan kami, agar apa? Pendidikan itu kan sudah didapatkan dari ada program BISI, bimbingan intensif studi Islam, ilmiah ya, misalkan ada program pendidikan formalnya juga, termasuk apa yang kita jalankan adalah program beasiswa Hasmi. Nah, pendidikan itu kan sudah didapatkan di kelas. Nah, bagaimana pendidikan itu bisa nyata gitu di lapangan, artinya diterapkan, direalkan ya, direalisasikan di lapangan. Kapan itu? Nah, ketika ada yang membutuhkan bantuan dalam sisi sosial tadi, nah di sini saatnya gitu. Oke, jadi Hasmi tarbiyah langsung ke lapangan ya, anak-anak ya. Oke, baik Ustaz Dwi. Baik, kita sekarang lebih mengerucut ke Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ya. Oke, untuk apa namanya? Karena yang sekarang masih berlangsung ya. Ustaz Dwi, ini kita kan sudah Hasmi ya sudah menggalang dana sedemikian, alhamdulillah ini biidnillah ya, karunia dari Allah bisa menggalang sampai 300 jutaan gitu kan. Untuk Hasmi dana ini kan disalurkan. Sekarang bagaimana? Apakah Hasmi sudah mengirim relawan ke sana atau bagaimana kondisi terbarunya? Baik pemirsa sekalian, ini juga satu momen ya untuk kita melaporkan, dan ini bagian dari transparansi kita. Oh iya, betul. Sebagai kan kemarin juga rame-rame juga Pak Sad. Oh gitu. Katanya bahkan pengalaman di lapangan ya. Ada petugas kami kebetulan baru tugaskan santri gitu ya. Dia ditanya dana, ternyata di stop gitu ya. Itu kan dari pihak terkait lah ya. Tapi setelah kita negosiasi, konfirmasi, dan kita nunggu update juga dari kementerian yang terkait, ternyata alhamdulillah diizinkan kembali gitu ya. Dan ini tentu ya satu menjadi pengalaman lah ya buat relawan-relawan kita. Tapi bentuk daripada transparansi, karena itu juga diminta ya untuk juga memberikan laporan, dan kesempatan ini kami juga memberikan laporan penyaluran donasi dari kaum muslimin kepada korban di sana ya. Korban di sana. Nah, adapun relawan, kemarin kita sudah mengutuskan dua kloter Pak Sat, ada kloter pertama, kloter kedua. Relawan kita itu sudah ada di sana, khususnya di Aceh. Tamiang ya. Aceh karena yang paling besar situ ya. Satu ya. Juga di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, untuk Sumatera Utara, karena memang sekali lagi kita lihat juga pemerintah sendiri juga tidak sanggup untuk ini semua, apalagi organisasi, apalagi cuma lembaga seperti memang nggak bisa menyeluruh semuanya ya. Jadi kita sebagian lah ngambil gitu ya. Nah, kita alhamdulillah sudah mengirimkan relawan kita ya, kurang lebih ada 10 orang relawan kita yang sudah berada di sana. Kalau per hari ini terhitung hampir satu pekan lebih. Sudah satu pekan ya. 1 pekan lebih sudah ada di sana, dan sudah juga memberikan bantuan-bantuan
Ya, saya bacakan saya baca ya Ya, siap. terkait dengan ini laporannya ya. Ya, ya. Nah, untuk jumlah relawan tadi kurang lebih 10. Nah, adapun bantuan atau yang diberikan Ya, dari kaum muslimin bentuknya tadi apa aja ya? itu sudah diberikan berupa makanan siap saji ya untuk 1.500 korban bencana. Ya. Ya, Terus? itu makan siap saji itu jangan hitung, oh berarti cuma 1.500 kali 3 makan. Iya, Ya, sehari lah makan katanya. ya sehari gitu ya. Minimal Dan minimal sehari kali atau sekian berhari-hari gitu ya. gitu ya. Kemudian kita juga membuat dapur umum di sana. Membuat dapur umum untuk warga di sana, bahkan sistemnya dapur umum itu mungkin kayak koperasi gitu Pak. Iya, iya. Jadi ada warga yang mungkin juga terdampak, tapi kan dia belum punya penghasilan. Sementara kita punya bantuan Iya. yang kita salurkan berupa makanan siap saji. Iya. Nah mereka ini konsensus atau membuat satu tim lah ya, Iya. satu tim mereka masak, kita beli dari mereka dan kita distribusikan. Iya, iya. Jadi belinya dari mereka juga. Belinya dari mereka. Jadi ini juga membantu juga ya untuk satu tadi ekonomi. Iya. Berarti bantuan itu bukan hanya jangka pendek, tapi Iya. juga jangka panjang. Benar bisa Iya, iya. dapat untung, kemudian nanti Oh, bisa iya. untuk ke depan ketika kita sudah tidak ada lagi di sana. Oke, selain makanan apa Ustaz? Nah, adapun selain makanan, kita juga memberikan akses Starlink. Kita berikan Starlink untuk internet di sana bisa hidup. Iya, iya, Ya, iya. kalau Starlink ini kan biasanya tidak terkait dengan tower terkait ya, Iya, iya. jadi bisa lebih memudahkan. Nyambung, Karena bisa berapa nyambung. kali termasuk dari relawan kita juga ada keluarganya di sana sekian hari tidak bisa dihubungi ya karena memang listrik ada internet mati, ya, nggak ada ya. internet ya dan lain-lain sebagainya. Nah kita Iya. itu menjadi pokok. Kedua termasuk kita berikan genset. Ada Ya, genset ya. genset ya, kemudian ya termasuk seperangkatnya seperti bahan bakarnya, Iya. gitu ya. Kemudian ya peralatan mandi, ya snack, Iya. roti, ya popok bayi, Iya. minyak goreng, ya mie Iya. instan, beras, ya. Termasuk alat-alat buat ini Ya, kebersihan. kebutuhan pokok ya kita juga maksimalkan, termasuk tadi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tadi Iya. komunikasi atau tadi untuk transportasi dan lain Iya, sebagainya. iya. Begitu Pak. Iya. Alhamdulillah, dan itu insya Allah di pos tertentu mungkin merata ya Satwi ya, Ya. di pos yang kita Hasmi ada di sana. Baik Satwi, sambil kita melihat tayangan dari Hasmi terkait laporan ya. Ya. Nah mungkin ini nih, mungkin bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, ini suaranya nggak, ini tapi bisa dilihat ya, kelihatan ya gambarnya. Ini yang di mana nih Satwi? Tim menyeberang, keberangkatan tim distribusi bantuan Hasmi dari Sigli menuju Benar Maria Iya. dan Aceh Tengah ini ya. Jadi ini jadi berangkat dari Sigli ke Benar Maria dan Aceh Tengah gitu ya. Ini agak gelap, sedikit gelap memang karena ininya silau, jadi ini sebagai gambaran saja mungkin. Ya. Ini Kondisi update, Pak. jalannya update ini ya. Ya. Ini terbaru masih kayak begini ya, Iya. Satwi ya di sana ya. Masya Allah. Kondisinya masih Jadi kadang masih hujan. sampai sekarang masih hujan. Masih hujan dan kadang Krimis, banjir masih ya. ada. Kalau untuk banjir yang besar mungkin ya warga sih juga berhati-hati ya, tetap ya berdoa agar tidak. Iya. Tapi kok jadi kondisinya kayak gini nih Mas ya? Ya yang jelas infrastruktur khususnya jalan ini masih banyak. Karena kalau terdata di sini kan ada 145 jembatan yang putus. 145, bayangkan. Ya, memang kalau itu jembatan-jembatan yang utama yang putus, ya. menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Iya, iya. Ya. Jadi ada kesulitan-kesulitan tersendiri ya untuk bencana bantuan sampai ke sana ya. Ya. Ini tim penggalangan dana yang sebelumnya ya. Betul. Ini pas ininya. Nah, ini juga di sana ya, Satwi ya. Betul. Itu relawan kami yang Ini hari Senin 15 Desember kemarin, berarti Senin kemarin, nyaluran bantuan untuk warga Kampung Durian, Desa Maju, Kecamatan Tantau, Tamiang, Aceh ya. Ini Ustaz Junaidi dari relawan Hasmi Peduli. Oh, memang airnya cukup biasa. Ini oke, artinya transparansi ini sudah jelas dari Hasmi. Jadi untuk donasi yang dikumpulkan oleh tim Hasmi dan juga oleh Yayasan Al-Huda
Jadi benar-benar memang disampaikan kepada yang berhak gitu ya. Jadi sama sekali kami tidak mengambil dalam tanda kutip atau penyalahgunakan donasi yang kami kumpulkan. Ini dari tim asli nih ya, bukan video ngambil dari internet ya, satu ya. Ya, Ini langsung, memang Ustadz Ali di sana ya, ya. Ali Zain Ali ya. Nah, ini beliau nih Ustadz Zain Ali. Ini beliau salah satu putra Aceh, Pak Ustadz. Iya iya. Keluarganya termasuk yang terdampak. Terdampak ya. Ya, kabarnya beliau rumahnya itu hanyut. Hanyut ya. Ya, tapi alhamdulillah dari keluarganya aman ya. Aman. Jadi sedang di pengungsian. Korban jiwanya enggak kena kebetulan pas nggak di rumah ya. 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 Oke. Ya, mungkin sedikit saya memberikan gambaran Pak Ustadz ya, terkait kondisi atau data ya dari tadi ya, dari yang meninggal, kemudian beberapa kabupaten yang terdampak tadi, termasuk ini yang luka Pak Ustadz. Luka itu yang luka-luka dirawat juga ya. Itu ada 7.000. Tidak sedikit ya. Dan termasuk rumah yang rusak itu ada 147.236. Iya. Rumah yang rusak, bahkan mungkin sudah hilang dan sebagainya ya. Tenggelam lumpur ya. Kemudian ada fasilitas umum. Fasilitas umum itu ada 1,6 ribu yang rusak juga, termasuk vaskes di dalamnya. Fasilitas kesehatan rusak. Ya. Dan ini tentu juga berdampak ya tadi untuk memulihkan kondisi masyarakat, termasuk fasilitas pendidikan. Sekolah-sekolah di situ juga terdampak, ada 967 ya, dan rumah ibadah ada 430. Jadi memang besar bencananya luar biasa ya. Artinya nggak ada yang nggak selamat lah gitu ya. Nah artinya ada nggak ada yang ya artinya di sini memang kepedulian kita sangat diharapkan. Ya, bantuan kita sekecil apapun ya, atau seberapapun yang sudah kita kumpulkan itu bermanfaat sekali buat mereka. Dan mereka mengucapkan terima kasih, mengucapkan luar biasa. Ya, walaupun mungkin di ujung sana jauh dengan Jakarta, tapi kita juga memberikan pesan, oh ternyata kita masih punya saudara. Saudara yang mungkin tidak hanya satu nasab ya, tapi ini sebagai saudara juga satu kebangsaan gitu, yang saling peduli. Dan khususnya tadi ini menjadi sebuah pesan ya, bahwa umat Islam, kaum muslimin itu harus peduli kepada sesama dan mau bergerak bersama. Ya, tidak mungkin ya dalam tanda kutip saling menyalahkan, saling mengklaim sebagainya. Tapi ketika ada bencana ini, marilah kita gotong royong bersama. Gitu. Oke, baik. Ya. Jadi sambil ini perwakilan dari sana ya yang menerima donasi. Jadi ini real nih pemirsa dan teman-teman, donasi dari Hasmi yang dikumpulkan oleh Hasmi disalurkan ke lapangan ini. Yang Erwin ada di sana, ya bisa disaksikan. Dan nanti untuk lebih jelasnya tentunya bisa dilihat di channel Hasmi ya, di YouTube Hasmi TV ya, ada di channel Telegram Hasmi gitu ya. Atau mungkin di websitenya ada laporan-laporan tentang penyaluran donasi ini. Baik, Ustadz Dwi, yang terakhir tentunya kami secara simbolis ya menyerahkan ini, mohon untuk diterima walaupun lebih dari ini ya sebenarnya ya, satu ya. Nah ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara kita di Aceh dan donasi bencana Aceh dan Sumatera ya sebesar 24.403.000.000 rupiah dari manajemen pendidikan Yayasan Samaluda. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Iya, baik. Ini Satwi, ini dari orang tua siswa di unit pendidikan kita, Satwi, luar biasa ya. Ini hampir setiap penggalangan dana kita selalu dapat banyak. Itu juga kita serahkan juga ke Hasmi, ada sekitar 22 juta ya untuk kalau nggak salah untuk yang terakhir itu yang terbaru untuk gempa bumi di Cianjur ya. Dan ini sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada orang tua siswa, dan insya Allah pasti ini dibalas dengan pahala yang berlimpah dan kebaikan yang banyak ya, sebab kepedulian kita ini Allah tidak akan sia-siakan. Baik, Ustadz Dwi Umar, terima kasih atas waktunya sudah sampai sudah mengunjungi tempat kami yang sederhana ini. Tentunya kalau ada mungkin
pesan terakhir sebelum kita berpisah maksudnya. Jadi silakan kepada pemirsa. Monggo. Ya. Ya. Pemirsa sekalian yang kami hormati, khususnya Bapak Ibu dari santri-santri atau siswa di unit pendidikan Desa Desa Mahluda Bogor. Ini adalah bagian dari pendidikan. Ya, upaya penggalangan dana ini adalah bagian daripada pendidikan untuk anak-anak kita. Pendidikan yang dimana ini menjadi terpenting karena manusia itu selain juga nanti di sekolah, dia akan kembali ke masyarakat. Ya, dan terkadang usia pendidikan formal itu lebih sebentar dibanding usia kehidupan kita di masyarakat. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan dari 1.000, dari 10.000, dari 50.000, 100.000 yang diberikan ini menjadi sebuah pelajaran berharga yang ini mudah-mudahan bisa menjadi kebiasaan dari para anak-anak kita. Untuk apa? Untuk mereka membantu sesama, untuk mereka mau peduli sesama. Kalau mereka saat ini mau peduli, insya Allah ke depan dia akan menjadi orang-orang yang peduli. Tapi kalau sekarang mereka tidak mau peduli, mereka acuh tak acuh, mereka enggan, maka ya kita terdoakan, kita terupayakan oleh pendidikan Ustaz ya, adalah proses pembelajaran, pembiasaan agar itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Dan tentu agama kita itu senantiasa menjunjung ya tinggi nilai-nilai sedekah, nilai infak, dan insya Allah ini semua tidak ada yang sia-sia. Ya, demikian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ustaz Anis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti transparansi kita, laporan kita, alhamdulillah sudah kita realisasikan, dan masya Allah bahkan per hari ini pun relawan masih di sana. Jadi donasi para pemirsa dan para orang tua siswa ini sekarang sedang disampaikan oleh relawan Hasbi ke para korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara ya. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang lainnya, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan negeri kita terjauh dari bencana-bencana yang tidak kita inginkan. Baik, Ustadz, terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.